Baru seminggu lebih dilantik jadi Menteri SDM, Bahlil Lahadalia memberi terobosan fenomenal demi menggenjot produksi minyak nasional dalam rangka mengurangi impor dan beban keuangan negara. Berkaca pada target produksi minyak dalam asumsi dasar makroekonomi APBN 2024, memang sangat tragis, hanya 630.000 barel per hari. Bahkan lebih tragis lagi ketika melihat kenyataan realisasi produksi lapangan. SKK Migas menyebut produksi harian atau crude oil hanya bergerak di angka 610.000 hingga 613.000 barel per hari, lebih rendah dari target yang ditetapkan. Rendahnya target produksi minyak ini sejalan dengan laporan SKK Migas di akhir tahun 2023 lalu. Dalam setahun, produksi lapangan minyak nasional hanya mencapai 221 juta barel per tahun, 360 hari, sama dengan 613.000 barel per hari. Rendahnya produksi minyak nasional tidak sebanding dengan tingginya angka konsumsi. SKK Migas mencatat, konsumsi minyak nasional 505 juta barel per tahun, paling banyak terserap ke sektor transportasi 248 juta, industri 171 juta barel, dan ketenaga listrikan 38,5 juta barel. Kalau total produksi dalam setahun 221 juta barel secara apple to apple dipakai untuk membayar konsumsi 505 juta barel, maka ada selisih kurang sebesar 284 juta barel. Satu-satunya cara yang dipakai pemerintah untuk menambal kekurangan tersebut adalah impor. Kementerian SDM mencatat, impor Indonesia sepanjang 2013 capai 297 juta barel. Terdiri 129 juta barel untuk crude dan 124 juta barel untuk oil atau produk. Bayangkan seberapa buruk status net importer oil Indonesia. Import 297 juta per tahun barel jauh lebih tinggi dari produksi hanya 221 juta barel per tahun. Untuk mendatangkan minyak impor, pemerintah harus melepaskan cadangan devisa sebesar 396 triliun rupiah dalam setahun. Maka menurut Bahlil ini adalah bentuk pemborosan yang nyata. Harus ada upaya alternatif tingkatkan produksi nasional untuk mengeluarkan Indonesia dari jurang net imported oil dengan tanggungan biaya yang sangat besar. Bahlil mengusung terobosan fenomenal untuk menjual 5.000 sumur minyak kategori idle well atau nganggur tidak lagi produksi kepada swasta, terutama asing, untuk reaktivasi kembali produktivitasnya untuk genjot produksi. Saat ini secara nasional ada sekitar 44.985 sumur minyak, hanya 16.990 yang produksi. Sementara 16.250 sumur masuk kategori menganggur atau berhenti produksi. Tidak semua sumur nganggur bisa direaktivasi kembali mengingat tidak adanya potensi subsurface keekonomian yang tidak terpenuhi karena Hackles reactivation serta faktor HSE dan non-teknikal lainnya. Setelah diverifikasi Kementerian SDM, Bahlil menyatakan ada sekitar 5.000 sumur yang bisa direaktivasi kembali, dilepas ke swasta. Jadi untuk genjot produksi, cara Bahlil adalah reaktivasi kembali produktivitas sumur nganggur dengan cara dijual dan dilepas kepada swasta, mayoritasnya asing. Ada 1.001 cara yang bisa dilakukan tanpa harus melepas sumur-sumur idle well kepada kontraktor swasta asing. Contohnya, jika memang masalah pemerintah adalah soal teknologi yang butuh banyak anggaran di luar kesanggupan produksi, cara mengatasinya sederhana sekali. Bahlil harus berani melenyapkan inefisiensi dan korupsi di sektor hulu migas yang marak dilakukan para elit dan kontraktor swasta. Salah satunya adalah indikasi inefisiensi, markup, perampokan, cost recovery atau biaya pengganti produksi dari pemerintah ke kontraktor swasta. Pada 2018 lalu, biaya produksi atau cost recovery ditetapkan 10,1 miliar US dollar, naik jadi 13,9 miliar US dollar di 2024. Artinya kenaikannya hampir mencapai 38%, mulai 13,9 miliar US dollar hingga 10,1 miliar US dollar, atau 10,1 miliar US dollar dikali 100 sama dengan 37,6%, dibulatkan jadi 38%. Di saat yang sama, produksi nasional justru menurun tajam dari 808.000 barel per hari di 2018. Jadi 610.000 hingga 615.000 per hari di tahun 2024. Artinya penurunannya mencapai 24%, yaitu 615.000 barel dikurang 808.000 barel atau 808.000 barel kali 100 sama dengan 23,8%, dibulatkan jadi 24%. Bayangkan biaya produksi yang pada APBN naik ugal-ugalan capai 38%, tapi produksinya justru turun 24%. Kenyataan ini sesungguhnya membuktikan
Tingginya inefiensi sektor hulu migas menjadi benalu utama turunnya produksi dan Indonesia harus bergantung tinggi terhadap minyak impor. Pertanyaannya, kenapa bisa? Biaya produksi naik sangat tinggi tapi produksinya malah turun tajam. Salah satu penyebabnya adalah maraknya praktik korupsi dan markup yang antara jabatan pemerintahan, Komisi 7 DPR Republik Indonesia, pihak SKK Migas dan kontraktor swasta. Tidak perlu saya bicara panjang lebar untuk buktikan. Lihat saja kasus OTT-nya Rudy Rupiadidi, Kepala SKK Migas, Jero Wacik, mantan Menko SDM, dan Sultan Batogana fraksi Demokrat di Komisi 7. Bagaimana praktek korupsi dan markup itu bisa terjadi? Peluangnya muncul di SKK Migas mulai dari perencanaan, pengajuan, hingga pelaksanaan Work Program and Budget atau WPNB. Katakanlah di tahun 2024 ini biaya produksi diajukan dan realisasinya berpotensi lebih dari 13,9 miliar US dollar. Anggaran sebesar itu sepenuhnya dikelola oleh SKK Migas tanpa ada pengawasan Majelis Wali Amanat. Status SKK Migas selaku BHMN itu derajatnya seperti kampus-kampus negeri milik negara. Di atas rektor ada Majelis Wali Amanat yang mengontrol rektor kelola uang kampus. Setahun kampus kelola uang tidak lebih besar dibandingkan tanggungan APBN untuk biaya pengganti produksi minyak ke kontraktor. Sementara SKK Migas kelola uang negara 13,9 miliar US dollar tidak ada yang mengontrol dan mengawasi. Ini keadaan nyaman yang memberi peluang bagi pejabat pemerintahan, politisi dan kontraktor markup bergerombol merampok uang negara. Perkara kotor ini masih berlangsung subur sampai saat ini. Seandainya perkara kotor inefisiensi ini dilenyapkan, maka negara bisa menghemat sekitar 60,8 triliun rupiah per tahun. CR 2024 13,9 miliar US dollar hingga 2018 ya 10,1 miliar US dollar sama dengan 3,8 miliar US dollar kali kurs 16.000 sama dengan 60,8 triliun. Hasil pengamatan tentu saja bisa digunakan pemerintah menghidupkan kembali beberapa sumber idle well untuk mengurangi ketergantungan terhadap kontraktor asing. Pengamatan ini juga lebih dari cukup untuk menggenjot produksi dengan cara membangun kilang. Cukup dengan biaya 50 juta US dollar sampai 150 juta US dollar. Pemerintah bisa bangun kilang kapasitas 6.000 sampai 18.000 barel per hari. Dengan membangun 10 kilang mini misalnya bisa mendapatkan kapasitas hampir 100.000 sampai 200.000 barel per hari. Ini baru salah satu model penghematan inefisiensi di sektor migas. Masih banyak celah inefisiensi yang perlu dilenyapkan. Jika semua berjalan baik, maka kebocoran anggaran negara bisa teratasi. Indonesia pelan-pelan bisa membangun ketahanan migas tanpa perlu bergantung terhadap modal asing. Tapi, apa punya niat dan berani Bahlil lenyapkan perkara kotor yang jadi ladang perampokan uang negara para elit dan kolega oligarkinya. Ini malah usung terobosan jual. Lepas 16.250 sumber minyak idle well kepada swasta terutama asing.